Mang Mul, budak mana teh KTK nanti atau nges KTK asup? Baru daftar. Baru daftar. Masuk tuh berarti pertengahan Juli ya? Heeh. Oke. Jadi siap-siap mana lamun ke budak geus nanti mulai daftar ke TK, kudu boga duit ke wisuda sih aya mah. Oh iya, TK sekarang wisuda. Aslina. Zaman orang nggak ada wisuda, hanya di perguruan tinggi wisudanya. Tapi wayahna nama orang tua teh harus punya uang lebih gitunya. Iya, untuk wisuda TK ya. Hayu ngobrol di acara podcast Mamang. Gitu kudu boga duit. Jadi nama jigana teh biasana kan mangnya mun anak orang kasakola gitu biasanya kan jadi masalah teh uang daftar oge nya badag lah gitunya. Nah aya nama ternyata pas anak mau keluar sekolah oge kudu boga duit rada gede oge buat gitu. Wisuda. Gitu. Iya sih, cuman karena orang kan mengalami sekolah TK dulu. Kan mana mah enggak ya di episode. Itu orang mah. Episode apa kita ngebahas TK? TK, si paling TK si gitu. paling TK ya. Karena orang mah langsung akselerasi ke SD. Ya. Pinter orang mah. Ya. Berarti orang bodoh gitu ke TK dulu. Nah di TK zaman orang di tahun 90-an lah ya. Itu gak ada mang wisuda. Kalau lulus hanya pementasan kreasi anak dan kabisa anak. Betul. Itu hanya itu aja. Iya. Emang sih itu fenomena wisuda ge emang ayeuna sih emang sekarang gitu. Tapi lah nanti daripada orang liurnya mana berdebat jeung urang tungtungna orang bahas nanti. Kebetulan di episode kali ini kita sudah menghadirkan seorang pakar pendidikan, salah satunya orang anu berkecimpung lah di pendidikan gitunya. Dan kita langsung sambut saja. Sambut saja. Kita present ada Kang Eldo di sini yang sudah hadir bersama kita di podcast Mamang. Halo Kang Eldo. Hello. Hello. Jika penyanyi dangdut itu tadi kurang di present sebagai iya ya. Sehormat mungkin. Iya, aslina. Kumaha sehat Kang Eldo? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Atur nuhun, terima kasih sudah menyempatkan waktu buat gabung dengan podcast Mamang di sini. Untuk sharing informasi ini punten ini panggilnya Kang Eldo, Pak Eldo atau Mang Eldo? Mang Eldo. Kan ini podcast Mamang. Ya bolehlah silakan bebas aja. Mungkin lebih tepatnya Mang Eldo aja ya karena sedang di acara Mamang. Podcast Mamang. Oke, boleh. Tanpa merasa hormat ya Mang Eldonya hapunten gitu. Tapi harus diizinan gitu. Jadi di kesempatan kali ini kita sengaja gini karena kemarin memang seperti yang kita bicarakan di awal sedang ramai tentang wisuda gitu kan ya. Wisuda di tingkat TK. Tapi kan karena kita mah bukan ahli pendidikan gitu Mang Mulnya, jadi mending hadirkeun we nanti kita akan namanya teh minta pendapat gitunya atau pandangan dari seorang yang memang berkecimpung di pendidikan terkait wisuda untuk TK dan SMA tadi gitunya. Tapi nantinya sebelum ke bahas masalah itu kita kenalan dulu atuh saha ya, kan dulu mungkin belum tahu semuanya gitu tentang Kang Eldo ini atau Mang Eldo ini. Kenalan dulu. Mang Eldo boleh kenalan. Anda itu siapa gitu? Siapa ya? Ya saya Mang Eldo. Mamang-mamang pada umumnya. Mamang-mamang pada umumnya. Lelaki sejati yang mencintai pendidikan. Asik. Oh iya. Kalau boleh tanya aktivitas Mang Eldo ini sehari-hari apa? Aktivitasnya biasalah ya, makan. Seperti biasanya. Lucu oke Mang Eldonya. Orang aktivitasnya itu serius gitu tidak ya. salah tapi benar juga. Tapi asup dengan genre kita Mang Mulnya gitu. Ya pada biasalah gitu ya. Hardolin gitu ya. Orang Sunda pasti tahu. Tapi kalau untuk aktivitas khususnya ya saya berkecimpung di dunia pendidikan, tentu aktivitasnya yaitu mendidik. Tadi dengar-dengar gitunya, tolong diklarifikasi kalau saya salah. Mang Eldo ini ada komunitas pendidikan gitu kan? Ya, yang mana ini kayak apa ya? Kayak seperti lembaga sosial bukan ya? Atau lembaga pendidikan? Komunitas sosial yang berkecimpung di pendidikan. Kalau nggak salah namanya itu Kompenas ya? Kompenas. Betul? Betul ya, jadi saya itu menjadi founder dari Komunitas Pendidikan Nasional atau Kompenas yang didirikan di Garut. Itu berdirinya sejak kapan untuk Kompenas ini? Sejak saya sebelum wisuda. Masih kuliah? Pas kuliah. Di semester?
semester berapa ya? Semester 3. Semester 3. Oh, berarti bagus makanya baru berkecimpung kuliah lagi, maksudnya baru kuliah di semester 3 kan orang lain mah mikirkan biaya gitu ya. Mikirkan uang jajan yang jajan naon gitu nya. Tapi luar biasa Mang Eldo, dia sudah memikirkan bagaimana berkontribusi untuk pendidikan gitu tadinya. Jadi Kompenas itu berdiri tanggal 19 April 2014 tuh. Oke. Nah, tahun 2014 yang kita tahu kan dulu lagi viralnya kelompok-kelompok anak muda yang ikut geng motor. Mungkin saya berpikir karena wadah positifnya kurang di Garut. Oke. Oleh karena itu, Kompenas didirikan itu atas dasar keresahan agar kelompok-kelompok generasi muda itu tidak hanya ikut kegiatan-kegiatan seperti yang demikian, tapi juga ada kegiatan positifnya, yaitu komunitas pendidikan. Hey anak muda gitunya di Garut nih ada nih komunitas pendidikan positif, kesini aja kita beraktivitas, menjadikan orang-orang yang terdidik. Tentunya kan orang-orang yang masuk Kompenas itu yang selain mereka ingin mendidik orang lain juga mendidik dirinya sendiri. Iya, setuju. Berarti berawal dari keresahan dan melihat situasinya rame-ramenya geng motor. Ya. Tapi sekarang ada lagi loh. Ada lagi. Tapi Kompenas juga masih ada. Masih ada. Oke. Terus kalau nggak salah Mang dulu pernah dengar Kompenas itu awalnya Kompega gitu ya namanya itu. Itu bagaimana historinya bisa berubah nama gitu. Kompega itu apa? Terus Kompenas itu kan tadi udah tahu komunitas pendidikan nasional. Nah, itu kalau Kompega itu apa itu? Nah, jadi ketika pertama kali didirikan namanya itu Komunitas Pendidikan Garut atau yang kita singkat Kompega, karena memang kita konsen untuk pendidikannya di Garut. Kemudian kita ingin menunjukkan identitas Garutnya di komunitas ini, bahwa komunitas ini tuh original asli Garut, yang membuat, yang menggerakkan itu anak-anak Garut. Nah, seiring berjalannya waktu, tahun demi tahun komunitas ini berkembang, kita mulai tuh visinya itu lebih luas lagi. Nah, sehingga kita mengawali visi yang luas kita itu dengan mengganti nama dari Garut ke nasional, yang harapannya adalah kita memberikan dampak bukan hanya untuk Kabupaten Garut tempat kita diam, tapi juga kita memberikannya secara luas ke Indonesia, mudah-mudahan seperti itu. Luar biasa ya. Jadi kan harus ada semakin apa ya, waktu berjalan kita harus semakin luas lagi, step by stepnya gitu. Ada ekspansi lah. Ekspansi gitu. Jadi ini dari Garut untuk Indonesia gitu. Asik. Mantap. Itu Burayot itu mah. gitu. Asli. Tagline Burayot itu. Tapi kombinasinya sama kan intinya. Dari Garut untuk Indonesia gitu. That's why mungkin dari logonya itu domba yang mencerminkan khasnya Garut, kan? Betul. Logo, ya. Ada logonya ya, Mang? Ada logonya. Iya. Anda dari tadi ngobrol tidak di Bacuna. Untuk dulur Mamang yang mungkin penasaran, nanti bisa browsing ayam Mamangnya. Ada itu nanti Kompenas seperti apa. Kompenas. Ada pertanyaan Mang, jadi saya penasaran gitu. Kenapa harus pendidikan gitu Mangnya? Karena untuk saya pribadi kalau pendidikan Mang punten-puntennya yang diakui saja di Dapodik gitunya untuk kesejahteraannya kadang-kadang masih kurang gitu seperti apa. Apalagi ini yang bersifatnya untuk komunitas dengan katakanlah tanpa tanda jasa atau buruh gitunya, tidak ada income atau tidak ada keuntungan secara finansial seperti gaji dan sebagainya gitu. Kita harus tanya dulu, luruskan dulu. Kompenas ini salah satu komunitas NGO atau memang dibentuk NGO. Jadi tadi benar kan? Jadi cuma-cuma lah gratis gitu sebenarnya. Nah itu apa yang melatar belakangi Mang, karena tidak sedikit untuk sekarang anak muda gitunya termasuk saya pribadi tidak terlalu tertarik lah nun anu duitan gitu, apalagi di pendidikan gitu. Nah, ketika kita kuliah nih dulu ya, masih ingat Tridharma Perguruan Tinggi? Masih ingat nggak? Yang pertama apa nih? Yang pertama apa? Karena orang tadi guru jadi inget gitu. Waktu wisuda kita kan diingatkan terkait Tridharma Perguruan Tinggi. Yang pertama pendidikan, yang kedua penelitian, yang terakhir adalah pengabdian pada masyarakat. Pendidikan is kita udah menempuh 4 tahun. Kemudian penelitian kita udah skripsi itu sampai akhirnya ikut sidang. Tinggal yang ketiga itu adalah pengabdian pada masyarakat. Nah, kenapa misalkan saya dengan
dengan teman-teman Komponas itu tertarik menjalankan program-program pendidikan karena kita terpanggil melalui Tridharma Perguruan Tinggi Pendidikan atau pengabdian kepada masyarakat. Kemudian kita melihat dari Garut juga memang secara indeks pembangunan manusia IPM kita masih rendah. Salah satunya dipengaruhi karena pendidikannya, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Oleh karena itu kita bersama pemerintah, dalam hal ini Komponas adalah NGO non-government organization, kita ingin bangun pendidikan itu sama-sama dengan pemerintah, gitu kan. Nah, negara manapun hari ini yang menjadi negara besar itu karena memang tingkat pendidikan yang tinggi. Jadi kalau pendidikan di suatu negara itu maju, maka negara itu akan ikut maju. Ya, setuju. Ini pernah disampaikan dulu pas narsum kita Pak Opik. Iya, benar. Pak Taufik, ya. Oke, benar. Terus? Jadi kalau misalkan Garut mau maju, pendidikannya harus maju juga. Otomatis IPM-nya juga meningkat. Gitu ya. Dan kita ingin menjadi bagian dari kemajuan Garut. Oh, luar biasa. Jadi rasa kepedulian terhadap Garut khususnya untuk negara juga gitu kan ya. Tadi bagaimana si Mang Eldo ini ingin juga memajukan pendidikan di Garut khususnya termasuk di Indonesia gitu ya. Coba tanya Mang, lantas seperti apa respon dari pemerintahan daerah? Ada tidak Mang? Ini mungkin apa istilahnya? Apresiasi atau mungkin tadi kalau bergandengan bener gak bergandengan didukung gak gitu maksudnya seperti itu, ada gak Mang dukungan? Tahu gak Komponas ini belum punya legalitas formal sampai saat ini? Sampai saat ini. Berarti kegiatannya ilegal? Berarti kegiatannya? Yes, ilegal. Tapi aneh loh, kita gak punya legalitas formal, banyak undangan dan kerjasama dari pemerintah daerah. Karena masif, bisa jadi mungkin. Bukan karena kegiatan kita yang ilegal, tapi karena kita ingin membuktikan program dulu. Ketika programnya sudah berjalan, karena program pendidikan itu gak ada istilah legal dan ilegal. Selama bermanfaat, itu dianggap legal yang sesuai dengan kaidah agama, kaidah sosial di masyarakat. Nah, karena program kita secara konsisten, kemudian juga dilirik tuh oleh pemerintah, karena pemerintah itu melihat organisasi yang berjalan. Nah, tanpa misalkan mempertanyakan terlebih dahulu ini legal atau tidak. Yang jelas karena kita sudah punya produk, yaitu program-program kita. Karena program kita dirasa bermanfaat dan sesuai juga dengan visi pemerintah, baik itu dinas pendidikan ataupun lembaga-lembaga yang lainnya, maka banyak juga tawaran undangan dan kerjasama dari pemerintah. Jadi apakah pemerintah itu memperhatikan kita? Kalau secara program, ya. Urusannya nanti apakah akan dilegal formalkan? Kita akan dilegal formalkan itu berharapnya ketika kita sudah memenuhi target. Apa targetnya? Kenaikan IPM. Tapi kalau target seperti itu mungkin maksudnya gini, mungkin tidak hanya Komponas yang memiliki target seperti itu, karena kalau dilihat atau dirasa-rasa untuk satu komunitas menaikkan IPM itu akan berat, ya kan? Nah, makanya mungkin banyak sekali beberapa komunitas-komunitas termasuk yang kurang diketahui, dan ini jadi pertanyaan juga. Sebenarnya banyak komunitas-komunitas yang bergerak di pendidikan. Salah satunya adalah Seribu Guru Garut. Ada tuh dulu. Nah, kenapa tidak bersinergi ke sana, atau apa yang melatar belakangi sehingga ini kayaknya harus dibentuk lagi nih atau bikin lagi komunitas lagi gitu? Kenapa nggak merapat dulu ke yang ada? Padahal setahu orang dilihat dari histori ya, karena orang ada yang kenal di sana ya, di Seribu Guru Garut. Itu kalau dari histori berdirinya antara Seribu Guru Garut dan Komponas, ini orang bandingin dulu masalah lead time-nya ya. Seribu Guru Garut itu udah mulai muncul, bahkan udah 2 kali ada kegiatan. Nah, Komponas orang baru ada ketika 2 event itu sudah terlaksana di Seribu Guru Garut. Nah, kenapa Mang Eldo ini akhirnya memutuskan kayaknya udahlah bikin komunitas aja baru, tidak gabung dengan tidak merapat ke yang sudah ada yang memang sudah berjalan gitu. Nah, seperti ini analoginya. Mang-mang semua suka makan mie.
Ya. Aku suka. Coba makan mie-nya satu rasa atau misalkan berbagai rasa tuh. Sama resepnya kocok Bandung. Jadi kocok. Silakan Indomie. Udah beberapa episode kita udah panggil gak ada nyaut. Kamu sih mul resepnya ya. Mie Aceh. Soto, mie Aceh apa namanya? Pindah ya. Mie manapun rasanya tetap kan itu mie instan. Iya. Mau itu mie goreng, mau kocok Bandung, soto ayam gitu kan. Tapi tergantung dari manusia itu sendiri yang memakannya. Kadang suka makan mie goreng, kadang suka sekarang soto ayam, kadang suka ayam bawang. Sama dengan komunitas. Komunitas itu tergantung selera tiap orang di dalamnya. Oke. Berbicara tentang berbagai komunitas memang ada di pada saat itu seperti 1001 guru. Kalau 1001 mah Liwat. 1001 liwat. 1000 guru. Andres. Nah, kemudian ada Kreafil, pokoknya ada Oke, ya. beberapa. Berdaya bener tuh Berdaya. salah satu TOC kemarin yaitu di pendidikan juga bergerak. Oke, Berdaya Foundation Dan lain sebagainya gitu kan. 1000 guru dengan identitas di sana adalah setiap orang menjadi guru. Yes. Atau misalkan berdaya memberdayakan masyarakat. Termasuk ini kan soal rasa. Oke. Tapi bagaimana dengan yang lainnya yang memilih mungkin lebih identik ke pendidikan secara umumnya. Karena kita menamakan komunitas ini betul-betul baku loh namanya. Komunitas pendidikan. Iya. Bahasa yang begitu baku karena konsen kita itu adalah pendidikannya. Di dalamnya mungkin ada guru, ada pemberdayaan dan lain sebagainya. Sehingga kita memunculkan rasa yang baru. Bukan berarti kita tidak ingin menguatkan yang ada, tapi kita memunculkan yang baru kemudian berkolaborasi dan terbukti loh. Komunitas ini dan komunitas yang lainnya di Kabupaten Garut itu sekarang lagi banyak-banyaknya berkolaborasi dalam satu program. Rasanya beda, tapi tujuannya sama. Semakin banyak wadah positif itu semakin bagus. Karena komunitas itu memiliki identitas yang berbeda-beda tapi mempunyai visi yang sama. Dan ini yang saya membuat menarik di komunitas itu. Tidak ada sama sekali satu sama lain komunitas itu saling bergesekan. Yang ada adalah mereka saling sinergi bergandengan tangan. Iya, setuju. Jika iya emang mie nggak seloba tapi keluar mie sedap dengan varian rasa yang ada gini. Bener, lebih banyak ketemunya. Ya, mie sedap benten dicarioskeun. Tadi aku nyebut mie gitunya. Oke, kembali nanya Mang Eldo. Tadi tentang kegiatan intinya. Untuk kegiatan Kompega sendiri itu seperti apa yang sudah dilakukan gitu? Kegiatan kita tergantung dari objek siapa yang kita berikan programnya. Misalkan kita ingin mengadakan program ke anak-anak SD, maka program yang akan kita berikan adalah Ghost to School. Menghibur mereka dan mengubah suatu pandangan bahwa pendidikan itu gak monoton loh, tapi asik. Diselingi dengan permainan. Itu untuk anak SD. Jadi lebih kita mengutamakan agar mereka itu belajar secara enjoy dan dengan cara apapun dan se-enjoy apapun belajar itu bisa dilaksanakan. Itu SD dengan Ghost to School-nya. Dengan SMP, karena SMP ini merupakan suatu rangkaian mengubah suatu karakter remaja, maka kita membuatkan program karakter di sini. Misalkan seperti bullying atau terkait remaja. Kemudian juga terkait proses remaja, puber. Nah, kita programnya ke arah sana. Bagaimana membuat karakter remaja ini keluar remajanya, kemudian hal-hal yang negatif tentang remaja kita coba sosialisasikan, edukasi. Untuk SMA ada dua. Pertama terkait karakter tentu, menjauhi dari narkoba, seks bebas dan sebagainya. Kemudian SMA juga kita bekali bagi mereka yang nantinya melanjutkan kerja ada informasi dan sosialisasi terkait pekerjaan. Atau bagi mereka yang ingin kuliah. Nah, kita sedang sekarang melakukan menggencarkan edukasi terkait informasi beasiswa dan pendampingan. Jadi tidak hanya menginformasikan tapi juga melakukan pendampingan kepada mereka yang nantinya ingin kuliah. Kan banyak tuh kalau misalkan beasiswa yang dibutuhkan oleh anak-anak itu adalah informasi dan pendampingan. Kemudian kalau mahasiswa kita programnya adalah memberdayakan mereka karena kita harus menunjukkan identitas mahasiswa itu
sebagai identitas pembawa perubahan. Oke. Agent of Change termasuk tadi salah satu aplikasi dari Tridharma Pendidikan tadi kan Mangnya. Tridharma Perguruan Tinggi. Salah orang. Dianulir. Anda kan di sana ya kampusnya. Soalnya kan sampai tidak hafal. Kan orang gawena tidinya gitu. Masalahna tadi poho deui gitu. Oke, dengan banyaknya isu yang naik nih di permukaan, salah satunya adalah P3K yang di Kabupaten Garut kemarin tepat di tanggal berapa sih kemarin tuh pas pelantikan tuh? Dilantik atunya. Di tanggal. Pokoknya poe Senin asal Bang. Senin Minggu. Selasa. Selasa tanggal 27 kalau tidak salah, 27 Juni. Ya, itu kan kemarin pelantikan secara besar-besaran oleh Bupati Garut, di mana sekitar 3.257 guru yang honorer itu diangkat sumpah. Pengangkatan sumpah lah ya, menjadi guru P3K atau ASN lah sekarangnya. ASN P3K gitu. Tapi beda gak sih ASN dengan P3K? Setahu orang sih hampir sama ya. ASN itu terdiri dari P3K dan PNS. Oke. Kalau PNS bisa terdiri dari P3K juga nama. Gitu. Kalau PNS itu kan pegawai negeri sipil. Ya, bukan pegawai non-sip yang juga orang. Memang bukan sistem kontrak. Iya, nah itu bedanya itu. Jadi dengan P3K perjanjian kontrak ini pemerintah bisa saja mencabut kontraknya gitu kan ya. Kalau PNS itu sampai di usia pensiun kan. Kalau tidak melakukan pelanggaran gitu. Nah, ini kan yang disorot kemarin tuh agak ramai tuh masalah P3K, di mana adalah isu-isu yang menggelitik lah gitu. Nah, ini menurut komunitas pendidikan nasional bukan tanggapan ya, melihat fenomena seperti ini seperti apa P3K? Pertama, berbicara tentang P3K guru, saya rasa itu adalah anugerah untuk para guru honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Oke. Jadi itu merupakan suatu hal yang menggembirakan. Karena memang ada kepastian. Oh iya, dilindungi oleh undang-undang pada akhirnya. Yes. Dan bahkan Bupati pun ketika sambutan dalam Idul Adha mengatakan bahwa bukan hanya status tapi juga ada kenaikan gaji dari 300.000 sekarang itu dengan ditotalkan dengan tunjangan itu 4 juta lebih. Wah. Untuk P3K guru itu. Jadi itu merupakan sebuah anugerah karena selama ini guru honorer itu pendapatannya yang kita tahu lah ya. Sangat rendah, bahkan bisa dikatakan kurang memanusiakan manusia sebagai tenaga profesi yang profesional sebagai seorang guru kan ya. Jadi saya sangat mengapresiasi dan juga memberikan ucapan selamat kepada ibu bapak yang telah diangkat menjadi P3K. Bagi yang belum gimana ya? Berusaha, doa. Bagi yang belum bawa P3K juga. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Takutnya nanti kalau ada apa-apa untuk kaget teuing gitu. Ya, gitu. Sok kitu euy nasi mul. Jelas mah. Yang belum P3K masih tetap semangat melanjutkan hidupnya. Tapi biasanya kan tiap tahun makanya kayak pengangkatan CPNS dulu kan gitu atau P3K mungkin itu ada regulasi tiap tahun kalau ada kuota kosong gitu kan taginya. Ya, kalau ada kuota kosong. Tapi tentu pastilah harapan pasti banyaknya apalagi guru-guru masih banyak di Indonesia yang tadi belum tersentuh dengan program P3K dari pemerintah gitu. Minimalnya setelah diangkat jadi P3K dia uninstall lah beberapa aplikasi pinjol gitu kan. Jadi jangan sampai nanti Bank BJB itu jadi banyak dikunjungi. Kan pakai Bank BJB. Oh iya, benar. Jangan sampai nanti banyak apa ya? Yang menitipkan gitu. Ya, menitipkan lah. Ke Bank BJB kan ya. Lumayan lah. Aja sih pesannya. Berharga itu. Jadi tetaplah hiduplah seperti layaknya seorang ketika masih guru honorer ya, harusnya agar gitu. tambah berkah gitu kan ya. Nah, berkaitan dengan isu P3K kan banyak. Salah satunya katanya P3K itu banyak menghabiskan APBD gitu ya, kan. karena memang itu dari APBD. Dari APBD. Tapi menurut saya itu memang sudah haknya ya, karena memang
pemerintah sudah saatnya memperhatikan guru-guru yang ada di daerah. Menurut saya. Tinggal kalau misalkan menghabiskan ya ditambah dong anggarannya. Anggarannya. Soalnya harus lebih berpikir lagi. Iya, ini juga enggak emang orang pernah melihat di Garut Cup malah itu mengeluh Bapak Bupati kita dengan bengkaknya banyaknya P3K ini karena kan secara anggaran betul dari APBD gitu. Sedangkan APBD income dari ke APBD-nya itu sendiri lah masih bisa empot-empotan lah gitu istilahnya gitu. Dan ini menjadi keresahan tersendiri bagi Bapak Bupati kita gitu. Jadi bukan mengeluhkan karena P3K, menurut saya yang keluhkan itu adalah PAD-nya yang harus ditingkatkan pendapatannya. Gitu. Mikirnya siapa? Ya Bupati lah. Dengan kebijakannya juga mungkin dinas-dinas terkait ya. Pikirkan itu lebih kreatif dan lebih atau bisa jadi mungkin nanti bikin akun monetize sekabupaten Garut kan. Lumayan tuh jiwanya. Bisa dapat AdSense kan. Kalau kreatif ya. Bisa. Oke. Terus kedua emang isu nu kedua kemarin orang dengar gitunya bahwa Menteri Pendidikan Mas Nadiem itu akan istilahnya merencanakan untuk guru itu seperti dijajakan untuk ini enggak ya gitu ya. Kayak di marketplace gitu. Jadi nanti guru teh tinggal dipilih seperti jika naon mangnya gitu. Jadi seorang jualan meuli barang di Shopee atau di Etamer gitu ya. Ya, jadi nanti di aplikasi Gojek nambah lagi. Naona? Gotich. Goyang itich. Ini tanggapannya gimana dengan itu gimana Mang Eldo sebagai tadi orang yang berkecimpung di pendidikan tadi?